Ini yang gue bilang, Iya. Pak Panji ini. Tahu. Tahu yang suka nangkap ular. Beda, buaya. beda dong bang. Lagi. Beda Panji bang. Beda Panji. Oh, beda. Jadi Panji itu kalau menurut bahasa kerajaan itu identitas. Iya. Panji ya. Iya betul. Jadi semua pasukan punya Panjinya sendiri. Panji atau Pataka. Iya Pataka betul. kan? Pataka tuh yang dulu main di OB. Iya bener. Namanya Pataka ya bener. Kalau tentara tuh buat sini. Pataka pokoknya Panji. Iya. Sampai ada di kampung istri saya tuh ada daerah yang semuanya warganya Panji. Disebut Kepanjen. Jadi tempat Panji ada di sini. Oh, itu Kepanjen. Anom, Panji apa, Iya, Panji. iya. Karena itu orang-orang yang berdarah biru. Iya. Nah, dia donor darahnya ke pabrik tinta. Iya. Iya. Darahnya biru. Aduh lucu banget itu darah biru donor darah biru donornya ke pabrik tinta. Lah iya mau kemana lagi, Iya Pak? bener nggak kepake kalau di PMI. Iya dong, ya darah dipakai. Orang nggak pernah nonton BEPA. Ini yang ada Panji, saya minum lagi. Padahal dikit lagi beduk. Puasa. Ya, kalau saya yang saya tahu, memang ada beberapa. Tapi saya lebih mengenal Pak Panji ini rajanya stand up. Waduh. Iya. Yang saya tahu ya. Heeh. Dan dia orang yang paling berani main di mana saja. Maksudnya? Dalam negeri, luar negeri. Oh. Saya juga pernah. Heeh. Tapi sama yang nonton ya orang-orang kita juga. Oh, Saya di Sama luar bang, Saya- gue juga kebanyakan orang kita, tapi ada aja orang sana yang nonton karena bisa bahasa Indonesia dikit, tapi ada. Oh, kalau saya memang tidak bisa bahasa Indonesia, ada aja yang nonton. Karena memang itu yang ngajak pembantunya. Siapa sih Komeng gitu kali kan. Pembantunya nggak cuma majikannya. Iya, majikannya. Waktu di Hong Kong kan. Iya, iya. Sampai iya. Nah, terus Tuan saya nonton no Bang Komeng pengen foto kayak gitu. Dia ngerti nggak? Ya capek saya nyeritain dulu Bang. Tapi dia tawa katanya gitu. Baik juga majikannya tapi. Iya, dia pengen nonton. Ya, bagus juga. Nah ini Pak Panji. Stand up. Ah, Mas Panji. mana masih nggak ada. Bukan, kalau saya manggil Mas karena dia lebih tua kan. Mas Panji. Saya manggil hey dia nggak marah. Apa sih? Minum lagi. Denger res. Stand up tuh di Amerika sudah lama ya Pak Panji. Betul ya? bang. Tahun berapa ya? 50-an ya. ada 50-an ya? betul. Kenapa di Indonesia baru masuk? Apa mungkin agak sulit masuknya atau memang kurang keterbukaan budaya kita atau. Gue sih ngerasanya sebenarnya udah ada. Sebenarnya udah ada, Iya. cuman tidak di label stand up comedy. Orang dulu aja pada intro suka bilang dia suka jadi suka jadi juri lawak tunggal Iya. dari kampus ke kampus. Iya. Itu kan sebenarnya stand up. Iya. Dan formatnya pun sebenarnya kalau dari ceritanya, formatnya stand up kayak Nana Krip, terus siapa ya pada zaman dulu? Effendi Ghazali mungkin ikutan si CNS atau siapa? Effendi Ghazali itu punya grup IRMA, Ikatan Remaja Membeli aja. Iya pada zamannya ya. Benar. Iya benar. Di UI kalau nggak salah. Iya, iya. Jadi artinya sebenarnya udah dari dulu, bahkan almarhum Basio di Jogja secara format juga lawak tunggal ngomongin keresahan jadi orang miskin. Jadi sebenarnya udah ada. Cuman kayaknya yang baru bawa istilah stand up comedy itu baru 2000-an kesini. Jadi kayak waktu itu Iwel yang waktu itu bilang kalau dia stand up. Jadi dia yang bawa label stand up. Tapi mungkin dulu udah ada, tapi kita dulu nggak pernah ngerasa ada keperluan untuk nyebut itu stand up. Nggak perlu. Itu udah bahasa Inggris gitu istilahnya gitu. Jadi gue sih ngerasa udah lama sebenarnya. Ya, tapi kan tidak luar negeri banget gitu, tidak Betul, Amerika ya. banget gitu. Ya, ya, ya. Ya setiap daerah pun ada yang tadi Bapak bilang. Kayak di Jawa Barat tuh ada namanya borangan, Borangan. bobodoran, sorangan. Borangan. Ngelawak sendiri Iya, sebenarnya. iya. Bobodoran kan lucu-lucuan, Iya. sorangan sendiri. Betul. Borangan. Jadi ada sebutan-sebutannya. Di Aceh yang si itu tuh PM Toh. Iya, Kan PM sendiri Toh. dia. Iya, benar. Dia kayak ngedongeng tapi ada lucunya juga. Di Papua juga ada Iya. kayak mob itu kan dia satu dikelilingin ngelawak juga gitu. Iya, iya. Kayaknya secara kultur sih udah ada di kita. Ya, nah maksud saya yang tadi itu nggak Amerika banget. Iya, iya. Tapi akhirnya sekarang kan bisa Iya. agak ke Amerikaan gitu. Iya, iya. Mungkin tergantung sama referensi juga. Zaman sekarang karena udah ada internet, orang jadi tahu stand up comedy gitu. Kalau zaman
zaman dulu ya Bang, gue nggak tahu Bang Komeng ingat atau enggak. Tapi zaman dulu, saking kita nggak punya wawasan atau gambaran kesenian di luar negeri kayak apa, ada banyak banget penyanyi-penyanyi terkenal tuh lagunya tuh lagu barat yang di Indonesiain. Iya. Lagu-lagu terkenal. Almarhum Chris itu punya lagu yang nadanya tuh kayak lagu barat gitu. Terus dibikin versi Indonesianya karena orang Indonesia nggak tahu bahwa itu tuh sebenarnya lagu Amerika. Nah kayaknya lawak juga ada gitu. Pas sudah ada internet, orang tahu stand up, orang ada wawasan. Terus Iwel deh masuk dengan bilang bahwa ini gue sekarang stand up gitu. Jadi ketika orang udah pada tahu, lebih gampang untuk kemudian menyebarluaskan itu gitu. Dan gue juga tahunya juga dari YouTube, bener-bener ngelihatnya. Kayak ini ya, apa ya, warkop, nggak taunya di si Pink, apa, Panther ya? Pink Panther, betul. Itu kan lagu Pink Panther. Orang yang nggak tahu, tahunya itu lagu warkop. Iya, padahal itu Pink Panther, bener sekali. Padahal itu udah lama. Betul sekali. Lagu-lagu plus ada ya banyak juga. Malah Bob Tutupoli, kalau dia kan Bob Tutup Panci ya. Bob Tutupoli pernah. Tutup pancinya kenapa kriwil-kriwil gitu? Kan panci sekarang suka ditaruhin apa? Zaman dulu aku aja dibungkusnya cakep Iya bener. banget ya. Iya bener, selalu ditutup ya. Iya. Ya aku aja nggak doyan tuh ditutup kayak gitu, brandnya nggak kelihatan. Ya mungkin kan takut foto bersama ada brand itu. Iya. Atau itu pegawai AP kan kena. Buat hiasan juga bisa kali biar cakep. Iya, ditutup Biar gitu. cakep. Soalnya kan kadang-kadang warna-warni kan ada bordirannya. Ya ampun zaman dulu banget itu. Iya. 90-an. Itu masih kayu, belum ada pemanasnya. Kok kayu? Ya itunya kayu aja Kunci. nggak ada. Oh iya benar. Iya benar. Nggak ada. Ininya kan dingin tuh. Iya. Kunci Buat apaan dia bilang? buat pemanis. Hah? Buat biar cakep pemanis. Lah bukan buat keluarganya. Kenapa buat dia maksudnya biar kelihatan cakep. Buat pemanis ya. Pemanis. Kelihatan cakep mah nggak mesti ditutup, harus dibuka, dibedakin baru. Tapi tertutup pun bukan berarti nggak manis dan nggak cakep. Betul. Terus Ya itu Bagus dia nih, tadi, ngerapihin nih, bagus. ya kan? Sekarang kalau lu, nih, gua kasih nih, nih, ini tahu, tahu. nggak ada bungkusnya, tuh geletak. Iya. Terus dia ngatur dibungkusin, geletak. Ente ambil yang mana? Yang dibungkus. Nah iya dong, ini udah jatuh kan gitu. Makanya ente kalau pilih, lihat yang dibungkus-bungkus. Terus Yang bagus. tertutup rapi. Bagus. Ini kayak gua rapi nih kalau pakai. Kalau udah bener-bener lagi gitu. Dan suka ngajarin orang, kita mah bercanda aja, kita mah nggak ada pantas-pantasnya. Biarin orang belajar sendiri, gua aja belajar sendiri nggak pernah ada gurunya. Masuk sekolah dipecat. Iya gitu Pak, tapi berkembang cepat Pak ya. Lumayan. Tapi saya lihat ya memang saya sih pernah ngalamin juga beberapa grup lawak sampai punya beberapa komunitas. Nah sekarang kayaknya yang dialami oleh orang-orang stand up hampir sama kejadian ini Pak nih. Ada beberapa kan, Bapak belum bisa menyatukan kan? Iya, betul. Apa itu Pak, egoisme apa Pak? Gak tau ya, gue ngerasa sih ketika ada segerombolan orang yang punya minat yang sama, buntut-buntutnya pasti akan ada friksi juga. Kayaknya sih kalau di stand up, terutama di stand up komedi di Indonesia, memang jadi agak kayak mencar-mencar, lebih kepada beda-beda keyakinan akan kesenian ini mau dibawa kayak gimana. Kayak ada satu rombongan yang rada puritan banget ngeliat stand up, itu bukan stand up nggak kayak gitu, stand up kayak begini gitu. Terus kita jadi agak susah karena ya gimana, dia yang ngedorong kita ngejauh gitu. Terus ada yang dipercaya sama teman-teman, kayaknya duit mulu urusannya. Ini kan kita kan stand up Indo kan komunitas gitu, kita lahir tuh komunitas, nongkrong karena kita punya kesamaan kesukaan gitu. Kenapa kok lu kayak ini ngeduitin banget, lebih kayak gitu-gitu. Nah gua ada di posisi, gua kan kalau di stand up di Indonesia di komunitasnya kan disebutnya founder sama teman-teman gitu. Jadi kalau di posisi ini gue tuh nggak bisa pro ke satu dan yang lain. Gue pengennya ngerangkul semuanya, tapi ya gimana pun gue nggak mau maksa lah. Kalau emang pada nggak saling suka ya udah mau gimana. Ya namanya ngerangkul nggak mungkin semua, kecuali tangan Bapak Kapten Melar ya. Kapten Melar lagi. Fantastic Four Pak. Iya betul ya Kapten Melar. Baru bisa. Iya tangannya panjang ya. Keinginan Bapak seperti itu. Iya. Dulu ada lagu tuh Pak ya, lagunya Dian Piscesa apa? Ya seandainya aku bisa memeluk gunung, tuh kan? Apa daya tangan tak sampai. Iya, Ini betul. kayaknya Bapak nih. Iya mungkin. Ya, Mungkin. seperti itu. Tapi keinginan Bapak untuk merangkul ada. Iya. Walaupun Bapak tidak suka dengan
kaum lelaki gitu kan. Iya. Ya kan lebih banyak kaum lelaki di komunitas itu. Betul sekali, betul. Banyak laki-lakinya. Mungkin karena itu justru masalahnya. Jadi laki-laki egonya pada gede, pada nggak bisa diajak nyatu gitu ya udah. Yang penting gue baik sama semuanya aja. Kalau soal ego sih nggak memandang kelamin kayaknya Pak. Iya ya. Perempuan juga kan bisa ego. Bisa betul sekali. Main lo segitu aja. Kan ada juga itu kan ego Pak. Kan ego kali Ya, kan. Pak, ya. Iya. Kayak gitu. Iya, jangan dijain aja. Pernah bang? Ada yang ngomong gitu pernah? Saya nonton Pak. Saya suka nonton kayak gitu. Gitu makanya kan sampai terjadi istilah kalau botak depan botak belakangan itu tuh Pak ya. Iya benar. Kayak Iya. gitu. Oke Pak, kita tidak Terlalu jauh. ya nggak jauh juga sih Pak, orang dekat di bawah pusar berapa. Pak Panji, Pak Radit, founder itu. Ya ada Ernest, ya ada Isman dan Rian Adriandi, disebutnya founders. Oh itu sebutnya founder ya. Isman saya pernah ketemu. Kalau Rian sekarang udah lebih banyak di mimpi besarnya memang jadi animator. Dia kemarin menang Piala Citra sebagai film animasi pendek terbaik. Tambah wangi dong. Karena Citra. Dapat dong gue. Tangkap sama gue. Kulit Cinta tidak seputih kulit Santi. Betul. Ini lawas banget iklannya. Iya. Santinya begini, cintanya nungging. Ya benar, itu adalah founder saya itu berlima. Ya berlima ya. Kalau Papa Ramon, Iwel itu sebutannya apa? Mereka sih kalau Iwel dan Bang Ramon sih kelihatannya tidak dalam komunitas, nggak disebutnya nggak dalam komunitas. Oh dia enggak. Tapi kalau gua sulit untuk memungkiri fakta bahwa memang Bang Ramon sama Iwel perannya gede gitu. Di saat semua orang nggak ada yang tahu stand up, Bang Ramon udah nyediain tempat untuk stand up. Ya. Emang dia suka gitu. Ya. Dan Iwel udah stand up duluan gitu di TV. Orang pertama yang gue lihat stand up di Indonesia itu Iwel di Bincang Bintang. Jadi gue ngeliat lah, ini yang selama ini gue lihat ada juga yang ngelakuin di Indonesia. Tapi gue nggak percaya bahwa itu bisa jadi profesi waktu itu, nggak ngerasa kayaknya gue bisa deh jadi stand up comedian. Nggak ada sama sekali waktu itu. Saya pertama kali melihat stand up masih kecil itu pedagang kaki lima Pak. Pedagang kaki lima? Iya. Oh. Kan kayak gini. Ya Pak nih, ayo. Sisir anti patah Pak. Anti patah ini mau diapa-apain anti patah. Atau patahnya Pak. Luar dalam warnanya sama. Jago itu Pak, mau kemana di jago. Oh iya. Batu digini-gini patah Pak. Akhirnya dia ngasih tahu warna yang di luar sama. Semir Pak. Saya dulu suka demen tuh nonton tukang obat, tukang apa. Iya. Dia sendirian loh Pak. Betul. Itu kemampuan oral, kemampuan ngomongnya, berbahasanya itu identik sekali memang dengan stand up ya. Menghiburnya, harus dapat perhatian orang. Benar. Iya, benar. Benar itu. Sendirian soalnya. Nah, saya nih masih belum paham Pak. Apa itu storyline, apa gitu kan. Kadang-kadang kan memang hampir sama. Kayak kalau saya ngelawak nih, saya ngomong soal cewek itu Pak. Saya ngomong soal cewek, ngomong pacar, ngomong istri. Nah nyambungnya nanti ininya bridgingnya biar nggak patah ke ibu gitu Pak. Ibu terus kita hargain ini gini gitu Pak. Nah kalau di kayak stand up tuh apa aja tuh Pak tuh? Sebenarnya sih nggak mesti ngikutin kaidah kayak gitu juga. Artinya apakah harus ada runutannya, harus dibikin story lainnya di stand up juga nggak ada. Bahkan gue tipe kalau orang yang percaya sebenarnya lu nggak butuh teori juga. Kecuali gue selalu bilangnya adalah teori stand up kan seorang suka bilang, oh ngelawak aja kok ada teorinya gitu. Gue bilang sebenarnya nggak perlu juga teorinya kalau nggak butuh. Teori itu cuma dibutuhkan untuk orang yang tidak bisa melakukannya secara natural. Kayak gue waktu itu udah bisa stand up nggak tahu teorinya, habis udah bisa aja gitu. Bang Komeng juga mungkin bisa ngelawak atau bisa stand up tanpa tahu teorinya karena udah bisa aja secara natural. Tapi ada orang-orang yang emang secara natural nggak bisa, tapi pengen bisa. Nah untuk orang-orang seperti itu ada teorinya dan duluan datang praktek baru datang teori. Jadi ibarat kata nih misalkan Bang Komeng stand up comedian, Bang Komeng mah stand up aja ngelawak aja tanpa tahu teori. Gua yang ngelihat, gua perhatiin tuh Bang Komeng tuh suka kayak gini, gua kasih nama sehingga kapan-kapan orang pengen belajar
nih gini caranya, gue waktu itu juga nggak bisa gue pelajarin. Jadi sebenarnya teori itu nggak perlu, lu lakuin aja yang lu mau gitu, bikin aja orang ketawa sendirian gitu. Tapi untuk mereka yang nggak bisa ngelakuinnya, ada orang yang ngerangkumin. Makanya gue juga punya buku kan, gue punya buku namanya Pecahkan. Nanti gue mau ngasih sama Bang Komeng. Wah, saya mau sekali itu, Pak. Iya, saya kan Bapak kan idola saya, jadi saya nanti mau kasih. Saya Tapi justru. buku itu juga gue tulis karena gue tahu banyak orang pengen stand up, tapi bingung. Sementara kan gue nggak bisa selalu ada di mana-mana untuk ngajar. Jadi kalau ngomongin soal teori sih istilah mah banyak bang. Tapi istilahnya kebanyakan bahasa Inggris semua, kayak rule of three, act out dan segala macamnya. Sebenarnya agak-agak ribet. Gue kalau ngajar selalu ceritanya, kalau gue ngajar stand up, gue selalu bilang, lu kesampingin dulu teori, nggak usah. Ada nggak cerita hidup lu yang kalau dulu ngenes, tapi sekarang kalau lu ceritain lucu, nah lu kumpulin aja. Abis itu gimana caranya? Lu bikin sesingkat mungkin, jangan bertele-tele. Karena kadang-kadang orang kan, apalagi orang Indonesia, kalau ngomong tuh bertele-tele gitu dari A sampai B tuh kemana-mana. Oh iyalah, jadi bau kadang-kadang. Bertele-tele itu bang, bukan bertele-tele. Iya. Ya orang itu bapak ini yang ngomong. Saya memarah dia yang punya tempat. Ya, jadi bahkan gua aja ketika ngajarin stand up nggak ngasih teori. Pokoknya pasti lu punya cerita yang lucu zaman dulu. Udah lu ceritain ulang aja, tapi sesingkat mungkin. Jangan bertele-tele. Udah gitu dong. Ya akhirnya kalau di lawak tuh Pak ya, ketemunya yang tadi mungkin Bapak bilang, oh ini nanti kita namain aja gini. Itu juga di lawak kayak gitu tuh akhirnya. Lu pantasnya jadi pemancing, penembak kan kayak gitu tuh Pak. Oh, lu virus lu gangguin aja kan akhirnya jadi kayak betul kayak gitu. Dan gue perhatiin ngobrol sama Cing Abdel yang waktu itu bantuin Bagito, ngobrol sama Bang Miing yang dulu bantuin Warkop, ngobrol sama Bang Rudi Sipit. Emang dari dulu pun emang suka ngonsep kan, direncanain gitu. Ya udah kurang lebih kayak gitu. Cuma bedanya konsepnya adalah untuk grup, ini konsepnya sendirian gitu. Karena nggak ada yang mancing, gue mancingnya gimana ya? Karena nggak ada yang nyemes, gue nyemesnya gimana ya? Ya udah gitu doang. Sama sebenarnya, cuman sendirian aja. Itu waktu saya keluar dari Diamor, saya akhirnya menerapkan itu Pak. Saya ambil dari orang-orang Lenong karena saya biasa dulu jarok mancing saya dengan kata-kata, Rudi mancing saya dengan gerakan. Saya kan waktu itu penembak kayaknya Pak sebutannya. Nah kan akhirnya pas saya sendirian, ini siapa yang mancing? Ini masa gue nembak orang kagak ada orang saya nembakin? Itu sama aja ansip kesandung Pak. Ya kan? Ansip kesandung. Ansip kesandung suka buang tembakan kan Pak? Kalau zaman dulu kan, zaman dulu kan apa namanya kayak gitu kan dipersenjatai itu Pak tuh. Iya benar. Kamera Keamanan ansip, rakyat, kamera, iya benar. Bajunya ada yang kayak ansip tuh Pak. Nah, itu kalau buang tembakannya kalau kesandung aja Pak, kaget dua-dua gitu. Nah itu kan nggak ada sesuatu. Akhirnya mulai saya mempelajari dari Lenong juga Pak. Orang Lenong tuh nggak ngomong, datang aja ngelihat kaos aja. Kaos lu hitam amat kayak kuaci gitu kan, zaman dulu kuaci untuk Pak. Pamannya nih gitu. Dia kan hanya melihat itu, hanya melihat. Padahal dia nggak dipancing tuh Pak tuh. Ya keluar aja deng. Dia ngelihat terus dia langsung ngeluarin gitu istilahnya. Nah terus saya mulai karena yang mancing bukan teman saya mulai mempelajari gimana saya mengcounter pancingan supaya orang itu tidak lucu. Sampai saya mikir ke situ Pak tuh. Gimana sampai orang itu nggak ngeluarin pancingan, saya bisa lucu. Ya waktu itu ya Pak ya. Kayak umpamanya nih, Bapak nih pakai baju sekolahan, kita berdua nih adegannya. Bapak bawa tas gitu tuh, lihat dong Meng, gua bawa batu. Gitu Pak. Kalau saya pancing, mau tawuran ya nanti. Terus Bapak bilang, enggak, gue mau nyemen Bapak yang dapat lucu. Oh itu saya langsung muter otak tuh Pak. Karena saya langsung, lo ngapain Bapak tuh? Mau nyemen lo, mau bangun rumah lo kan kayak gitu tuh. Tuh abis tuh Bapak tuh. Iya. Karena saya waktu itu sendiri Pak. Iya. Sampai orang-orang tuh kan, oh jangan main media tuh, katanya gitu kan. Padahal saya memang pada saat itu saya suka nanyain kita mau ngapain nih. Kan harus diomongin Pak. Betul. Kan orang suka pada sombong, tadi gimana di atas, gimana di atas terbingung, malah kita yang mati ntar. Nah itu dia kan Pak, akhirnya jadi otak saya tuh begitu tuh, dulu Pak ya dulu. Oh ini berarti awal 90-an?
Iya. Iya. Saya 95 tuh keluar dari Diamor. Iya, ya dari main berempat jadi main sendiri. Gue bisa bayangin pusingnya sih. Maksud saya nih, jadi saya seperti orang stand up nih Pak yang Bapak bilang Betul, tadi, karena betul. kan Miing nulis buat grup, tapi Iya. anggap aja buat nulis sendiri. Iya, Itu betul. dia tuh. Wow. Saya nulis juga sendiri, saya kumpulin bahan, saya baca, saya simpan di otak. Terus kalau orang mau ngomong apa aja, tinggal keluarin tuh Pak. Jadi nge-save sendiri tuh Pak. Dan itu dari 90-an sampai sekarang. Maksudnya semua kumpulan-kumpulan itu udah. Ya, sekarang masih nulis juga Pak, walaupun udah di tembok ya, udah nggak dijual. Sampai saingan jadi anak saya gitu. Nah itu kan Pak, apa namanya? Jadi kalau secara garis besarnya, berarti mungkin sama aja ya Pak ya dengan lawak-lawak. Gua sih iya, gua bahkan kalau ditanya profesi gua bilangnya pelawak. Maksudnya kalau diizinkan sama pelawak-pelawak, gua tuh nyebutnya diri gua pelawak, gua tuh pelawak. Bahkan Bang Ming suka bingung, kok lu mau disebut pelawak? Karena ada stand up comedian yang nggak mau disebut pelawak, ada juga. Ya itulah geng-geng yang puritan. Enggak. Komedi itu apa ya? Kalau gua memahaminya, komedi itu adalah sesuatu yang kita ciptakan untuk membuat orang tertawa. Jadi memang terkonsep. Gue komedian. Nggak mau dibilang pelawak. Ya. Di sini nih, dari tadi. Tapi yang kayak gitu Bang, nggak bisa kita atur Mas. Saya pelawak marah Pak. Lu juga jadi pelawak belum pantas lu. Ngapain lu beda-bedain komedian sama pelawak? Iya. Selalu bilang sama orang-orang, banyak orang yang pengen jadi stand up comedian itu bukan karena dia seneng bikin orang ketawa, tapi karena dia seneng dilihat gitu. Jadi dia pengen dapat perhatiannya, bahkan ada yang pengen kelihatan pinter. Kadang kan kita kalau pelawak tuh membuat orang ketawa juga, kadang-kadang kita menjadi duta penonton juga kan Pak ya kalau lagi bikin bahan. Orang salah paham. Salah paham dari mana? Emang bener lagi ngomongin peju ini. Kan ngerasain ketika manggung tuh gak lucu. Nah kalau Mas Panji pernah gak? Nah, sering tuh lah gua. Ya karena gua kadang-kadang kalau Sebenarnya ngelawak banyak nggak ada gerak urusan. juga Bang. Kan ada banyak gerak. Sama semua juga Pak, kalau ngelawak banyak utang nggak bisa itu. Caranya 1, 2, 3. Waduh. Aduh. Gokil. Ini kompetisi berantem nih jadinya nih. Astagfirullah, istighfar. Jangan lupa tadi Bunda bilang apa? Iya udah. Goreng. Oke, garam. Emang minyaknya nggak banyak kan? Takut. Allah Akbar, panas. Panas bener panas bener. Tetap muncrat, Bung. Anjay. Anjay. Gimana nih? Bun. Jadi kalau orang mengatakan kalau Bodoh. orang Jawa bilang pecel lele yang asli. Liatin no, tim media liatin tuh. Langsung deh. Rasanya gimana, Bang? Kalau nasinya enak. Gak bisa melek nih. Wih, gak bisa muka lagi nih. Woi.